Ya salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sahabat yang dikasih Tuhan, saya berharap sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Dan jangan lupa sahabat untuk terus dukung Golden Gate Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share setiap video yang ditayangkan, sehingga boleh lebih banyak orang yang diberkati melalui setiap tayangan video kami. Sahabat yang kasih Tuhan, saat ini kita akan membahas mengenai hantu. Ya, apa itu hantu? Ya, hantu adalah khayalan dari imajinasi kita yang sebenarnya mustahil manusia melihat hal gaib. Definisi dari hantu pada umumnya berbeda untuk setiap agama, peradaban maupun adat istiadat. Dalam banyak kebudayaan, hantu tidak didefinisikan sebagai zat yang baik maupun jahat. Sebutan setan, iblis, genderuwo, dan sebagainya lebih umum digunakan untuk merujuk kepada hantu yang jahat. Sedangkan hantu yang baik yang dianggap mempunyai kemampuan untuk menolong manusia disebut dengan bermacam nama yang berbeda, seperti sebutan untuk datuk, teh cukong, atau penguasa tanah dalam agama Konghucu. Ya, sahabat yang dikasih Tuhan, ya mungkin lebih banyak lagi ya sebutan untuk hantu. Nah, saat ini kita akan melihat tayangan berikut. Mari kita akan simak bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Kuntilanak Merah. Ya sahabat yang dikasih Tuhan, kita boleh melihat tayangan yang sudah kita saksikan bersama-sama. Dan selanjutnya kita akan melihat ataupun menyimak pemaparan atau penjelasan dari hambanya Penginjil Daud Tony mengenai hantu. Sesungguhnya apakah hantu itu ada dan seperti apa keberadaannya. Mari kita akan saksikan bersama-sama. Hambanya Penginjil Daud Tony akan membahas dan menjelaskan mengenai keberadaan hantu. Mari kita akan simak bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Yang mungkin lebih sehari-hari nih Pak, hantu Pak. Oke. Kita di Indonesia kan ada orang tiba-tiba penampakan, ada pocong, ada ini, ada suster ngesot lah atau itu benar ada nggak sih Pak? Karena Ada. Ada ya Pak. Tetapi banyak suatu pemahaman yang salah bahwa dikira itu adalah arwah orang mati. Ya. Tapi sebenarnya itu adalah roh setan yang menyamar. Nah, kenapa bisa setan itu menyamar? Jadi gini, kalau ada darah yang tertumpah dan darahnya itu menuntut, itu misalnya mati kecelakaan, mati bunuh diri, mati dibunuh gitu ya. Nah, darahnya itu kan menuntut. Nah, setan suka hal seperti itu. Karena darah menuntut inilah dia akan menampakkan dirinya sama dengan yang darah menuntut itu. Makanya penampakan setan itu tergantung di mana kejadian kecelakaan, dibunuh atau bunuh diri. Nah, jadi kalau misalnya kejadiannya itu pemerkosaan dibunuh, maka akan muncul hantu perempuan. Itu pasti. Gitu ya. Karena kan darahnya menuntut. Nah, dari darah menuntut itulah roh jahat akan ambil itu untuk merubah dirinya seperti itu. Jadi itu kalau dalam pemahaman saya sebelum bertobat namanya energi negatif. Oke. Jadi seperti itu ya. Tapi berarti bener ada pocong gitu. Iya. Jadi orang misalnya penampakan gitu itu Benar ada. Seperti genderuwo. Ya. Itu latar belakangnya rata-rata adalah dulunya tempat itu yang dibunuh laki-laki. Ya. Nah, waktu dibunuh laki-laki itulah kan darahnya menuntut. Nah, dari darah menuntut itulah roh jahat akan menyamar menggunakan energi negatif ini untuk penampakan itu. Jadi penampakan setan itu tergantung di mana keberadaan budaya dan situasi. Ya. Jadi kalau itu benar ada, nah pertanyaannya berikutnya, kenapa yang ngalamin hanya beberapa orang? Yang bisa lihat cuma orang-orang tertentu, sedangkan orang misalnya kayak saya, teman-teman nggak pernah lihat. Nah, Tergantung setannya maunya ketemu siapa. Oh gitu. Iya. Karena setan itu juga punya kehendak bebas. Oh, jadi kalau setannya nggak mau saya lihat, nggak kelihatan. Kecuali kalau ada orang karunia Roh Kudus. Oh. Kalau karunia membedakan roh, bisa lihat. Oh.
Nah, kalau saya kan dalam hidup saya ini sudah mengalami berapa alam. Jadi saya itu mengalami alam nyata, alam gaib, alam surga, Wah, ya, dan ketemu Tuhan sendiri. ya. Nah, jadi kalau kita ngomong masalah roh jahat, wujud setan asli itu ya sampai sekarang ya tetap malaikat kegelapan. Tetapi dalam penampakannya selalu menggunakan budaya, situasi, keadaan. Tapi yang sering adalah darah yang menuntut. Makanya kalau ada pembunuhan di gedung, misalnya ada Belanda mati di situ, penampakannya juga orang Belanda. Gitu ya, Pak? Iya. Jadi Bapak tadi bicara tentang tergantung budaya. Jadi penampakannya setan kalau di Amerika atau di luar negeri pasti beda. sama Beda-beda. Indonesia. Apalagi kan setan Jawa sama setan Amerika udah beda. Nah, kenapa? Budayanya beda. Iya. Nah, tetapi perlu Michael tahu bahwa setan itu ada bahasa. Nah, bahasa setan itu adalah bahasa roh, tapi bukan bahasa Roh Kudus. Beda. Walaupun semua seluruh dunia ini kan manusia itu bahasanya macam-macam. Iya. Nah, tetapi dalam dunia setan mereka itu ada satu bahasa, Iya. namanya bahasa mereka, bahasa setan. Iya. Nah, kalau saya sebelum bertobat bisa komunikasi dengan bahasa mereka. Kenapa bisa? Yang disebut namanya kekuatan batin. Nah, itu namanya alam bawah sadar. Makanya bisa ada komunikasi gitu. Jadi Bapak meskipun sekarang jadi pendeta masih bisa lihat ya? Masih bisa komunikasi nggak sama mereka? Saya tidak pernah mau komunikasi. Tapi bisa lihat? Kalau Tuhan kehendaki, saya lihat. Tetapi merasakan masih, karena saya kan hidupnya di alam mereka dulunya. Iya. Karena sejak usia 9 tahun kan saya hidup di alam mereka. Nah, tapi Tuhan itu baik. Jadi saya bersyukur sama Tuhan dengan kekurangan saya saat ini. Karena saya kan pernah hilang ingatan waktu kalah sama pendeta Gilbert. Ya, jadi kalau pada Tony ada nggak pesan buat mereka yang nggak percaya gini-gini? Karena di luar sana itu banyak banget yang skeptis. Percaya atau tidak, setan itu ada. Ya. Kamu percaya atau tidak, setan tetap ada. Dan sampai sekarang setan masih bekerja. Gitu ya. Kalau setan masih bekerja, pasti Tuhan tetap bekerja juga. Ya. Oke. Jadi apakah kita sebagai orang Kristen yang udah percaya Tuhan Yesus bisa nggak masih diserang sama mereka? Apa dampaknya? Misalnya nih di ruangan ini ada Godorwo, ada suster ngesot atau whatever gitu, bisa nggak mereka mempengaruhi kita kalau kita ini orang percaya? Gini ya, serangan setan dalam diri orang percaya, kalau orang percaya itu kena bila ada dosa mengikat. Selama tidak ada dosa mengikat, itu tidak bisa kena. Dosa mengikat itu seperti apa? Akar pahit kecewa, perjinahan. Nah, itu dosa yang mengikat. Itu pasti bisa masuk. Gitu ya. Nah, dosa kesombongan itu mengikat, masuk. Jadi kalau nggak ada itu nggak bisa diserang. Selama tidak ada dosa mengikat, itu tidak bisa karena ada cover dari Tuhan, perlindungan Tuhan. Ya sahabat yang dikasih Tuhan, kita boleh diberkati melalui setiap penjelasan yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Daud Tony. Ya, kita boleh mendapat satu pemahaman bahwa memang hantu itu ada, dan juga hantu bisa menyamar, menyerupai mungkin orang yang kita kenal bahkan. Nah sahabat yang dikasih Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi dalam Alkitab pun disebutkan bahwa iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang. Artinya bahwa iblis bisa seakan-akan dia pribadi yang baik, ya mungkin menolong, mungkin membantu. Bahkan kalau kita melihat di tayangan televisi ya, ada tuyul yang bisa menolong manusia dan lain sebagainya. Nah sahabat yang dikasih Tuhan, seakan-akan hantu itu baik, tetapi sesungguhnya dia punya misi. Ingat sahabat yang dikasih Tuhan, bahwa kita harus terus menyadari bahwa hantu itu atau setan itu dia memiliki sifat licik dan ingin selalu mencelakakan manusia. Ya, tidak ada setan yang baik. Setan itu jahat. Kan itu saudara kasih Tuhan, kita terus nantiasa berjaga-jaga, kita terus mengandalkan Tuhan. Kita tahu bahwa setan itu ada, tetapi Tuhan juga ada, dan kuasa Tuhan akan selalu bekerja dalam setiap kehidupan kita. Sahabat yang kasih Tuhan, kiranya sahabat diberkati melalui setiap video yang ditayangkan. Jika sahabat merasa diberkati, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar dan masukkan apapun yang bisa membangun
channel ini sehingga channel ini bisa berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.